Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini. Senin 27 Juli 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menutup Festival Jakarta Great Sale atau FJGS 2026 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan. Acara yang melibatkan 104 pusat perbelanjaan ini berhasil mencatatkan transaksi fantastis mencapai 26,8 triliun rupiah. Festival ini diharapkan terus memperkuat optimisme dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menanam 21.060 bibit mangrove secara serentak di 5 lokasi untuk menyambut Hari Mangrove Sedunia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin aksi simbolis ini di Hutan Produksi Angke Kapuk, Jakarta Utara. Keberadaan mangrove diharapkan mampu meredam abrasi sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir ibu kota. Sebanyak 326 petenis siap berlaga dalam turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Turnamen yang berlangsung hingga 2 Agustus ini sekaligus menjadi wadah pemanasan menuju PON 2028. Selain atlet nasional, turnamen ini juga diikuti ratusan aparatur sipil negara atau ASN. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Kabar gembira bagi para siswa yang gedung sekolahnya mengalami kerusakan. Meski tengah menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan dana 249 miliar rupiah dan menambah 4 sekolah untuk segera diperbaiki tahun 2026. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan. Selain sekolah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana merenovasi SMAN 102, SDN Cempaka Putih Barat 3, serta SDN Negeri dan TK Negeri Papanggo 01. Pramono menjelaskan, semula terdapat 22 sekolah yang akan direnovasi tahun ini. Namun, akibat pemotongan dana bagi hasil dan efisiensi belanja, hanya 7 sekolah yang mendapat alokasi anggaran dan 4 diantaranya segera dibangun dalam waktu dekat. Saat ini Pemprov DKI tengah menyelesaikan proses administrasi penghapusan aset bangunan lama. Saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya 7 yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi dan sebagainya, sehingga rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, penunjukan pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini. Seluruh proyek sekolah ini ditargetkan rampung dalam waktu 10 bulan sejak pekerjaan fisik dimulai. Pendanaan pembangunan bersumber dari APBD Perubahan DKI Jakarta serta dana kompensasi koefisien lantai bangunan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peringatan keras bagi Anda, khususnya perusahaan swasta yang masih membuang sampah secara ilegal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan jerat hukum dan sanksi tegas pencabutan izin usaha bagi mereka yang terbukti tidak mematuhi aturan pengelolaan lingkungan.
Langkah tegas ini diambil menyusul ditemukannya praktik penimbunan sampah oleh pengelola kawasan swasta di kawasan ruang terbuka hijau atau RTH Penjaringan, Jakarta Utara. Di lokasi tersebut, sampah bukannya dikirim ke tempat pembuangan akhir, melainkan ditimbun di lahan publik sepanjang 700 meter. Untuk menangani persoalan ini, Pemprov DKI mengerahkan 10 truk dari Dinas Lingkungan Hidup serta bantuan alat berat. Proses pembersihan ditargetkan rampung dalam 2 pekan dengan kapasitas angkut 15 hingga 20 truk per hari. Yang menimbun baru ketahuan adalah swasta. Kami sudah memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan dan meminta untuk tidak boleh diulang kembali. Kalau enggak, nanti kita akan melakukan tindakan hukum terhadap apa yang menimbun tersebut. Sebelumnya, Pemprov DKI telah menjatuhkan denda dan menahan truk milik perusahaan yang melanggar. Pramono mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan lokasi tumpukan sampah melalui aplikasi Jaki agar segera ditindaklanjuti oleh petugas. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik nih buat warga Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta kembali mencairkan dana bantuan sosial atau Bansos untuk lansia, difabel, dan anak-anak. Penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD dapat mencairkan dananya mulai 24 Juli 2026. Nah, bagaimana proses pencairan dana bantuan sosial ini dan apa saja nih persyaratannya? Simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.